Jangan kita dicatat sebagai sejarah yang merusak sejarah. Ya, jangan tercatat kita sebagai orang yang merusak. Kalau ada yang tersinggung, ya alhamdulillah, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya hanya menjelaskan sejarah. Begitu juga sejarah penjajahan. Bagaimana Pangeran Diponegoro misalnya. Kan sejarah itu. Ada di buku sejarah di sekolah? Ada. Apakah kita hapus? Ya tidak. Bagaimana 17 Agustus? Sejarah itu? Sejarah. Dicatat tidak? Tercatat. Jadi apapun itu, bagaimana Umunah diusir dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat Umunah tetap setia. Sejarah tidak? Sejarah. Ya, yang penting bagaimana kita tetap mencari kebarokahan di pondok pesantren Syekh Zainuddin, yang mana pondok pesantren ini didirikan oleh Umunah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Ya, untuk santri baru, bagi yang belum tahu, pondok pesantren ini didirikan oleh Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, putri Nini Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Wathon. Ya, putri siapa? Putri siapa? Ya, beliau juga penerima kuasa dari pendiri Nahdlatul Wathon. Penerima kuasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Guru Ihsan juga masalah pesan Nini Maulana Syekh kepada 5 orang masyaikh, Pak Pemek Gawe pada Siti Raihanun. Ya, apa pegawe nggih? Kepada, alhamdulillah, itu sejarah, ya. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Ya, itu istilah orang-orang dulu, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Okay. Kalau kita ini Maulana Syekh meninggalkan kita organisasi Nahdlatul Wathon, bagi yang tetap berada di organisasi Nahdlatul Wathon berarti pipa ilmunya itu nyambung sampai Nini Maulana Syekh. Dari Nini Maulana Syekh nyambung ke guru-guru beliau sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nyambung. Nah, kalau kita nyedi, ya pipa ilmunya juga nyedi. Ya ndak? Contoh aja, sekarang di sini ada keran PDAM misalnya di masjid ini. Tiba-tiba masjidnya pindah, misal buat masjid baru di sana. Keran PDAM-nya dia dicopot, putus enggak dia? Putus dia. Buat aliran baru, ya lain air yang ke sini sama ke sana. Seandainya ada sumur bor di sini lain sama sumur bor di lapangan Hultah, itu lain enggak? Lain. Ya, jadi banyak orang tidak tahu sejarah, asal berbicara, menganggap diri hebat, apalagi sudah doktor, woi luar biasa, woi wah, tuh si alim, kalau Maulana Syekh alim, nah gitu, menurut dia. Tapi tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru Ihsan itu menjawab penyampaian dari ponakan beliau sendiri sebenarnya. Gitu Tuan Guru? Nggih. Iya. Mana lebih dulu lahir, paman atau ponakan? Paman sih. Ngaku pudein ruan noak sekedi. Nggih. Jadi sudah sepantasnya Tuan Guru Ihsan jawab, makanya yang tidak terlalu berjawab-jawab ada Tuan Guru Ihsan jawab. Pudein ruan noak, namun noak lalu rebes ke di kangguan si paman. Gitu Tuan Guru. Nggih. Nggih. Yang nama sebenarnya yang terlalu banyak bicara itu orang yang tidak tahu sejarah, yang hanya tahu sekarang, yang tidak tahu bagaimana Maulana Syekh dulu. Kalau kita runut dari silsilah keluarga, seharusnya lebih dekat ke Umunah. Seharusnya. Ya cuma ya gitulah. Dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang perjuangan kita untuk menuju akhirat. Di saat kita berjuang, kita dikasih pilihan. Pilihannya kita mau kemana? Mau yang lempeng atau yang belok, atau yang nyedi atau yang di NW, kan gitu. Jadi semuanya sudah jelas. Ya, saya menyampaikan
di ma'had 3 dan 4 tahun ada yang menyampaikan dan lain sebagainya, dikira Wahabi. Alhamdulillah, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang rusak sejarah itu bagaimana kira-kira itu? Tulab, gimana kira-kira? Ya, gedung Mu'alimin begitu megahnya dari zaman ini Maulana Syekh tidak rusak, dibuat oleh beliau dengan kayu. Tiba-tiba sejarah berdiri, madrasah hilang. Bagaimana kabarnya itu? Hah? Berarti termasuk orang apa itu? Begitu ada monumen yang dibuat atas izin dari pendiri ma'had, dirusak lagi. Bagaimana itu? Ya? Saya tidak mau menyebut apa-apa, tidak mau. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha melihat, jadi kita berucap saja ditahu, apalagi tidak berucap. Apa yang ada di hati kita itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi berbuatlah yang baik agar anak cucu kita juga melihat sejarah kita yang baik. Jangan kita dicatat sebagai sejarah yang merusak sejarah. Ya. Jangan tercatat kita sebagai orang yang merusak. Ya, saya berbicara begini di depan santri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Ya, karena kewajiban saya. Kalau ada yang tersinggung, ya alhamdulillah, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya hanya menjelaskan sejarah. Begitu juga sejarah penjajahan, bagaimana Pangeran Diponegoro misalnya. Kan sejarah itu. Ada di buku sejarah di sekolah? Ada. Apakah kita hapus? Ya tidak. Bagaimana 17 Agustus? Sejarah itu? Sejarah. Dicatat tidak? Tercatat. Jadi apapun itu, bagaimana Umunah diusir dari Pancor, tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat Umunah tetap setia. Sejarah tidak? Sejarah. Nah, ini iya tersebut. Iya kita sebut itu sejarah. Ada di buku ini ya. Ya harus dimasukkan. Itu sudah jelas. Seperti yang pernah saya sampaikan, masa orang NW mengajarkan ke NU-an, ke Muhammadiyahan, pantas tidak? Tidak pantas dan tidak boleh, karena kita bukan orang NU, kita bukan orang Muhammadiyah, dan kita juga bukan orang NWDI. Masa kita akan bahas rumah tangganya orang? Pantas tidak? Tidak pantas. Ya, sudah sewajarnya warga Nahdlatul Wathon, guru-guru ustadz-ustadz di Nahdlatul Wathon mengajarkan ke NW-an, karena kita orang NW, dan kita tidak nyedi dari NW, kita masih ada di NW. Kita masih alhamdulillah ya, seperti bahasa beliau tadi ya, di hari Arafah ini ya kita harus tahu siapa kita NW ya, seperti di baiat tadi kan, sampai anak cucu. Nah, kita akan dapat doa dari Nini Maulana Syekh. Apa doa beliau? Agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bighairi hisab. Itu doa beliau. Yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, kita didoa sama beliau sampai akhir dunia ini. Yang lahir langsung kiamat termasuk orang NW, ya enggak? Karena lahir dari orang NW.